Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eka Septiani di Media Pembelajaran Matematika. Hari ini saya akan menjelaskan materi perbandingan kelas 7 di semester 2. Untuk lebih jelasnya, jangan di-skip videonya ya. Yuk, kita mulai pembelajaran hari ini. Berikut adalah peta konsep perbandingan berbalik nilai. Yang akan dibahas adalah yang pertama yaitu materi, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu pengertian perbandingan berbalik nilai. Yang ketiga yaitu konsep perbandingan berbalik nilai. Yang keempat contoh soal. Jangan di-skip videonya ya supaya kalian mengerti dan paham apa yang dijelaskan di video ini. Yuk, kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, untuk materi pembelajaran yang pertama yaitu menyelesaikan masalah perbandingan berbalik nilai. Kedua, memahami dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Kompetensi dasar untuk pengetahuannya yaitu membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan. Untuk keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Tujuan Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat pertama, menyelesaikan masalah perbandingan berbalik nilai, kedua, menentukan apakah suatu perbandingan merupakan perbandingan berbalik nilai atau bukan, yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Pembahasan selanjutnya yaitu perbandingan berbalik nilai. Apa sih perbandingan berbalik nilai itu? Perbandingan berbalik nilai yaitu dua besaran dikatakan berbanding berbalik nilai jika bertambah atau berkurangnya nilai salah satu besaran tidak sejalan dengan nilai besaran yang lain. Artinya apa? Jika besaran satu bertambah nilainya, maka nilai besaran yang lain akan berkurang. Jika besaran satu berkurang nilainya, maka nilai besaran yang lain akan bertambah. Untuk pembahasan selanjutnya, kita masuk ke konsep perbandingan berbalik nilai ya Kak. Di sini ada contoh perbandingan berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang beberapa kali mengendarai sepeda motor untuk pergi ke suatu tempat yang berjarak 300 km. Ia mencatat kecepatan rata-rata dan waktu tempuh masing-masing pada beberapa kali perjalanannya. Nah, perjalanannya itu ditampilkan dalam sebuah tabel seperti ini. Nah, di sini ada tabel yaitu kecepatan rata-rata itu dimisalkan dengan X dan waktu itu dimisalkan dengan Y. Kecepatan dalam bentuk kilometer per jam, sedangkan waktu dalam bentuk jam. Nah, ketika kecepatannya itu 20 km per jam, ternyata waktu yang diperlukan adalah 15 jam. Nah, ketika kecepatannya itu ditambah 30 km per jam, maka waktunya adalah 10 jam. Nah, untuk kecepatan 40 km per jam, waktu yang diperlukan adalah 7,5. Sedangkan untuk kecepatan 50 km per jam, waktunya 6 jam. Nah, di sini bisa kita simpulkan, kita cocokkan ya Kak ya. Nah, di sini ternyata bahwa kecepatan dan waktu itu jaraknya harus sama. Berarti ini kita kalikan. 20 dikali 15 hasilnya 300, 30 dikali 10 hasilnya 300, 40 dikali 7,5 hasilnya juga 300, 50 dikali 6 hasilnya juga 300. Jadi ketika perbandingan berbalik nilai itu sama hasilnya ketika dikalikan X dan Y-nya ya Kak ya. Nah, untuk selanjutnya adalah persamaannya. Persamaannya adalah 20 kali 15 hasilnya 300.
30 kali 10, 300, 40 kali 7,5, 300, 50 kali 6 hasilnya juga 300. Nah, kita simpulkan berarti perbandingan berbalik nilai adalah X dikali Y sama dengan 300, atau Y sama dengan 300 bagi X. Nah, jadi kesimpulannya untuk perbandingan berbalik nilai ketika X dan Y-nya itu dikali sama dengan konstanta. Nah, konstanta di sini bilangannya tetap. Berikutnya adalah penyajian konsep perbandingan dalam bentuk grafik. Nah, di sini sama seperti perbandingan senilai. Jadi di sini ada untuk penyajiannya sama untuk perbandingan berbalik nilai dan senilai. Cuman kita lihat dari tabelnya saja ya Kak ya. Di sini kan ada 20 dan 15. 20 itu X, 15 itu Y. Berarti pasangan berurutannya adalah 20,15. 30 dengan 10 berarti 30,10. Dan begitu selanjutnya. Nah, di sini untuk 20 sama 15, 20X, berarti 20 ini X ya Kak, yang horizontal X, yang vertikal Y. Untuk X-nya 20, berarti di sini 20 dengan 15, berarti di sini ya Kak ya. 15 di sini antara 14 dan 16. Di sini terus selanjutnya 30 dan 10, 30 dan 10, berarti di sini titiknya. Selanjutnya 40 dan 7,5. 7,55 di sini. Terus selanjutnya 50 dan 6 di sini. Nah, jadi bentuk grafiknya adalah seperti ini ya Kak ya. Nah, seperti agak melengkung, nggak apa-apa karena di sini itu perbandingannya berbeda kartesiusnya. Untuk selanjutnya, berarti ini adalah Y sama dengan 300 bagi X. Jadi ketika semuanya dikalikan, itu hasilnya 300 dan bentuk grafiknya seperti ini ya Kak ya. Ini untuk konsep perbandingan berbalik nilai. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini, manakah dari tabel berikut yang termasuk perbandingan berbalik nilai dan yang bukan perbandingan berbalik nilai? Nah, ayo kita perhatikan ya Kak ya, kita jawab bersama-sama. Untuk perbandingan berbalik nilai tadi konsepnya apa? Ketika tabel X dan Y-nya itu dikalikan, hasilnya harus sama. Ayo kita cek, 20 kali 4 hasilnya 80, 10 kali 8 hasilnya 80, 5 kali 16 hasilnya berapa Kak? Iya benar, 80, berarti ini dikatakan perbandingan berbalik nilai. Untuk B hasilnya adalah 10 kali 3, 30, 15 kali 2, 30, 5 kali 7, 35. Nah, berarti di sini 5 kali 7 hasilnya adalah 35. Berarti di sini bukan perbandingan berbalik nilai karena hasilnya tidak sama semua ya Kak ya. Jadi, kenapa ini perbandingan berbalik nilai? Karena hasil kali kedua nilai setiap kolom yaitu X dan Y adalah sama. Berarti sama ya 80 semua, sedangkan yang ini bukan perbandingan berbalik nilai karena kedua nilai setiap kolom yaitu X dan Y tidak semuanya sama karena di sini 30, di sini 30 dan di sini 35. Contoh selanjutnya yaitu manakah dari tabel berikut yang termasuk perbandingan berbalik nilai dan mana yang bukan? Lanjutan seperti tadi, ini untuk yang C dan D-nya. Untuk yang C, 10 dan 10 dikalikan 100, 20 kali 5, 100, 25 kali 4, 100, 50 kali 2, 100. Berarti ini adalah perbandingan berbalik nilai. Untuk yang ini, apakah perbandingan berbalik nilai? Kita cek 3 kali 40, 120, 4 kali 30, 120, 2 kali 50. Nah, ternyata di sini adalah 100 hasilnya. Berarti di sini bukan perbandingan berbalik nilai. Karena jelas ya Kak, dari keterangannya bahwa kolom X dan Y harus sama, dikatakan berbanding berbalik nilai. Sedangkan yang ini ada yang hasilnya berbeda. Kolom X dan Y-nya ketika dikalikan. Nah, ini ya Kak ya, konsepnya X kali Y hasilnya harus konstanta. Konstanta di sini maksudnya apa? Konstanta di sini adalah angka yang tetap. Jadi harus sama semuanya.
Contoh soal perbandingan berbalik nilai, yaitu perbandingan A banding B sama dengan 16 banding 20. 16 itu punya A, 20 punya B ya Kak ya. Berbalik nilai dengan P banding H. Jika A banding B sama dengan 16 banding 20 dan P banding H sama dengan Y plus 10 banding 20, hitunglah nilai Y. Jadi P itu sama dengan Y plus 10. Jadi Y plus 10 itu sebenarnya punya P. Dan H itu 20. Jadi kita hanya disuruh mencari nilai Y. Begini caranya. Kita tentukan dulu. Ternyata dia itu berbalik nilai. Di sini sudah diketahui bahwa dia itu berbalik nilai. Berarti A per B sama dengan P per H. Nah, karena dia berbalik nilai, caranya yaitu dikali sejajar. Dikali sejajar, ya berarti A kali P sama dengan B kali H. Jadi, 16 per 20 sama dengan Y plus 10 per 24, karena P itu Y plus 10. Ya Kak ya, A itu 16, B 20, H-nya 24. Jadi kita kali sejajar. Berarti Y dikali Y 16 dikali Y plus 10. Selanjutnya 20 dikali 24. Jadi jawabannya adalah 16 dikali Y plus 10. Jadi 16Y itu didapat dari mana 16Y? 16Y itu didapat dari 16 dikali Y. Sedangkan 160 didapat dari 16 dikali 10. Nah, ingat pelajaran aljabar ya Kak ya, penjumlahan aljabar, perkalian aljabar, operasi bentuk aljabar. Nah, selanjutnya sama dengan 480 didapat dari 20 kali 24. Nah, hasilnya adalah 16Y. Karena di sini positif 160 berarti pindah ruas, jadi negatif 160. Berarti dikurang karena dia pindah ruas, pindah ke sini. Ruasnya ini sama dengan, nah, hasilnya adalah 16Y sama dengan 320. 480 dikurang 160. Hasilnya adalah Y, berarti ini karena masih bentuknya perkalian. Ini masih bentuknya perkalian, berarti pindah ruas jadi pembagian. Berarti Y sama dengan 320 dibagi 16. Hasilnya adalah 20. Jadi Y sama dengan 20. Contoh soal yang selanjutnya adalah perbandingan A banding B berbalik nilai dengan P banding H. Jika A banding B sama dengan 4 banding 5 dan nilai H sama dengan 20, hitunglah nilai P. Jadi, A banding B berbalik nilai dengan P banding H. A-nya itu 4, B-nya 5 ya Kak ya. Sedangkan H itu sama dengan 20. Nah, di sini berbalik nilai berarti nanti dikali sejajar. Berarti ini A per B sama dengan P per H. Berarti kita kalikan sejajar ya Kak ya. Hasilnya adalah 4 per 5 sama dengan P. Karena yang ditanya adalah P. P per H 20. Berarti kita kali sejajar. Hasilnya 4 dikali P sama dengan 5 kali 20. Seperti ini. Nah, untuk mencari P, pasangannya kan ini P itu pasangannya 4. Berarti nanti 4 ini sebagai pembaginya. Berarti hasilnya adalah P sama dengan 5 dikali 20 per 4. Kita sederhanakan ya Kak ya, yang bisa disederhanakan. Berarti 20 dibagi 4, hasilnya adalah 5. Berarti hasilnya adalah 25. Jadi P sama dengan 25. Jadi diingat ya, untuk perbandingan berbalik nilai itu dikali sejajar.
Contoh selanjutnya yaitu sebuah mobil melaju dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam, tiba di tempat tujuan dalam waktu 60 menit. Jika mobil tersebut 100 km per jam, berapakah waktu yang diperlukan untuk sampai di tempat tujuan? Nah, di sini tidak diketahui bahwa itu perbandingan berbalik nilai atau senilai. Nah, karena di sini materinya berbalik nilai, pasti kalian sudah tahu ini soal perbandingan berbalik nilai. Tapi ketika ini tidak diketahui contoh soal perbandingan berbalik nilai, bagaimana cara menentukan ini berbalik nilai atau bukan? Kita cari tahu dulu dari bentuk soalnya ya Kak ya. Jadi ketika ada soal, logikanya gini, ketika kecepatannya itu 80 km per jam, kecepatannya 80 km per jam, berarti ditempuh dalam waktu 60 menit. Nah, ketika kecepatannya itu ditambah, otomatis waktu di sini lebih sedikit atau lebih banyak? Oh, ternyata logikanya ketika waktunya itu ditambah, ketika kecepatannya ditambah, waktunya makin sedikit. Ditambah makin sedikit, berarti otomatis itu berbalik nilai. Nah, di sini ada kilometernya itu 80. Nah, ketika 80 km hasilnya 60 menit. Nah, di sini 100 km. Otomatis di sini waktunya bakal lebih cepat, lebih sedikit. Berarti dia berbalik nilai. Kenapa berbalik nilai? Karena di sini semakin banyak, ternyata di sebelah sini semakin sedikit. Ini semakin banyak, ini semakin sedikit, berarti dia berbalik nilai. Kalau berbalik nilai berarti caranya dikali sejajar. Iya benar. Jadi hasilnya adalah 80 dikali 60 sama dengan 100 kali Y. Berarti mencari Y nih, Y pasangannya adalah 100. Berarti 100 kali Y sama dengan 80 kali 60. Berarti Y-nya adalah, iya benar, 100-nya sebagai pembagi karena yang pasangannya Y adalah 100. Berarti hasilnya adalah 48 menit. Didapat dari, oh ini dicoret ya Kak ya. Nih, 0-nya dicoret. Berarti tinggal 8 dikali 6, hasilnya 48 menit. Untuk lebih jelas, kita masuk ke contoh soal berikutnya ya Kak ya. Di sini ada sekeranjang jeruk dibagikan kepada 48 orang anak. Masing-masing anak mendapatkan 6 buah jeruk. Jika jeruk tersebut dibagikan kepada 24 anak, tentukan bagian masing-masing anak. Jadi di sini ada batasannya ya Kak ya. Ada sekeranjang jeruk. Nah, sekeranjang jeruk itu ketika dibagikan ke 48 orang anak, masing-masing anak mendapatkan 6 buah. Bagaimana kalau jeruk itu dibagikan kepada 24 anak? Apakah hasilnya lebih banyak atau lebih sedikit? Kita pahami ya Kak ya. Nah, di sini ada 6 jeruk dibagikan ke 48 anak. Berarti logikanya ketika dibagikan ke lebih banyak anak, berarti setiap anak itu mendapatkan jeruk lebih sedikit. Tapi ketika dibagikan ke lebih sedikit anak, berarti jeruk yang didapatkan masing-masing anak itu akan lebih banyak. Iya, akan lebih banyak. Jadi di sini perbandingannya adalah perbandingan berbalik nilai. Karena ketika anaknya itu lebih sedikit, jeruknya ini malah semakin banyak. Jadi perbandingannya berbalik nilai, berarti kita mencari jumlah masing-masing anak ketika dibagikan kepada 24 anak. Jumlah masing-masing jeruknya adalah dikali sejajar. Hasilnya adalah, berarti 6 dikali 48 sama dengan Y dikali dengan 24. Jadi pasangannya Y itu adalah 24. Jadi mencari Y sama dengan 6 dikali 48 dibagi 24. Kenapa pembaginya 24? Karena pasangannya Y adalah 24. Hasilnya adalah 12 jeruk. Didapat dari 6 dibagi 24 juga boleh. Atau bisa saja
48 dibagi 24 juga boleh. Ini kita bagi 48 bagi 24 aja ya Kak ya, biar langsung habis. Berarti 48 bagi 24 hasilnya ini 1, ini 2. Ini 2. Berarti hasilnya adalah 12 jeruk. Jadi setiap anak itu mendapatkan 12 jeruk. Sudah mengerti ya Kak ya untuk perbandingan berbalik nilai? Coba pahami lagi di contoh soalnya, karena setiap masing-masing soal itu mempunyai indikator apakah itu berbalik nilai atau senilai. Kalau berbalik nilai berarti logikanya semakin banyak sisi yang satunya, otomatis sisi satunya akan semakin sedikit. Begitu juga sebaliknya. Kalau perbandingan senilai, kita menggunakan cara kali silang. Kalau perbandingan berbalik, kita menggunakan kali sejajar atau kali lurus.